Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narayana Mahendra Abimanyu dari kelas 11 TJT 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktik jaringan mengenai router DHCP server dan interVLAN routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memahami cara kerja VLAN, DHCP server pada router, serta interVLAN routing agar perangkat yang berada pada VLAN berbeda tetap dapat saling berkomunikasi. Selain itu, praktik ini juga bertujuan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh klien menggunakan DHCP. Berikut adalah topologi jaringan yang saya gunakan. Pada topologi ini terdapat satu router Cisco 2901, dua switch Cisco 2960, dan terdapat 10 PC. Router router berada di sebelah kiri dan terhubung ke switch 0. Kemudian switch 0 terhubung ke switch 1 menggunakan koneksi terang. Seluruh PC terhubung ke switch dan dibagi ke beberapa VLAN. Ada VLAN 10 dan VLAN 20. Fungsi router pada topologi ini adalah sebagai DHCP server sekaligus melakukan inter-VLAN routing sehingga perangkat yang berbeda VLAN tetap dapat saling berkomunikasi. Fungsi switch adalah menghubungkan seluruh perangkat dalam jaringan serta mengelompokkan perangkat sesuai VLAN yang telah ditentukan. Hubungan antar perangkat pada topologi ini yaitu PC terhubung PC terhubung ke switch melalui port akses. Kedua, switch saling terhubung menggunakan trunk dan router terhubung ke switch menggunakan trunk agar dapat menangani seluruh VLAN. Lalu VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Tujuan penggunaan VLAN adalah agar jaringan lebih terorganisir, lebih aman, dan mengurangi broadcast yang tidak diperlukan. Pada topologi ini terdapat tiga VLAN, yaitu VLAN 10 yang berwarna kuning, VLAN 20 yang berwarna hijau, dan VLAN 30 yang berwarna biru. Walaupun berbeda, walaupun beberapa perangkat berada pada switch yang berbeda, selama mereka berada dalam VLAN yang sama, maka mereka tetap dianggap berada dalam satu jaringan logis. Keuntungan menggunakan VLAN adalah yang pertama, meningkatkan keamanan jaringan, yang kedua, mengurangi broadcast domain, yang ketiga, mempermudah pengelolaan jaringan, dan yang terakhir, membuat penggunaan bandwidth lebih efisien. Lalu apa itu port access? Port access adalah port switch yang hanya membawa satu VLAN. Port access digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti PC, laptop, ataupun printer. Karena setiap PC berada pada VLAN tertentu, maka port yang terhubung ke PC harus disesuaikan dengan VLAN masing-masing agar perangkat masuk ke jaringan yang benar. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan port trunk? Port trunk adalah port yang dapat membawa beberapa VLAN sekaligus dalam satu jalur koneksi. Mengapa koneksi antar switch harus menggunakan trunk? Koneksi antar switch harus menggunakan trunk karena kedua switch perlu meneruskan data dari VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 secara bersamaan. Selain itu, koneksi antara switch dan router juga menggunakan trunk karena harus menerima lalu lintas dari seluruh VLAN agar dapat menggunakan inter-VLAN routing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DHCP. Apa yang dimaksud dengan DHCP? DHCP adalah DHCP atau Dynamic Host
Configuration Protocol adalah layanan yang berfungsi memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien. Pada topologi ini, router berfungsi sebagai DHCP server. Router akan memberikan alamat IP, subnet mask, default gateway, dan informasi jaringan lainnya kepada setiap PC secara otomatis. Apa setiap VLAN membutuhkan DHCP pool masing-masing? Setiap VLAN membutuhkan DHCP pool yang berbeda karena masing-masing VLAN merupakan jaringan yang berbeda dan memiliki network address yang berbeda. Keuntungan menggunakan DHCP dibandingkan konfigurasi manual, yaitu yang pertama bisa bikin lebih cepat, kedua mengurangi kesalahan konfigurasi, ketiga mempermudah administrasi jaringan, dan yang keempat cocok digunakan pada jaringan dengan banyak perangkat. Nah, untuk mengetahui apakah PC sudah mendapatkan IP dari DHCP, yang pertama klik PC apapun, lalu klik bagian menu desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini terlihat bahwa eh, DHCP sudah terpilih. Jika IP address-nya dan subnet mask dan default gateway terisi otomatis, maka DHCP server berhasil memberikan konfigurasi jaringan kepada PC. Lalu bagaimana cara melakukan ping antar PC? Nah, untuk melakukan ping antar PC, yang pertama saya memilih salah satu laptop, lalu membuka menu desktop dan memilih command prompt. Nah, sebelum itu saya ingin melihat dulu IP IP tujuan di sini 10.5. Baik. Di sini saya mengetik perintah ping dengan diikuti alamat IP tujuan. Ping 192.168.10.5. Lalu kita enter. Nah, ini untuk eh, cara melakukan ping antar PC. Lalu, apa arti jika hasil ping menunjukkan replay? Hasil ping hasil ping menunjukkan replay from bla bla bla. Artinya, paket data berhasil dikirim ke perangkat tujuan dan perangkat tujuan berhasil memberikan balasan. Dengan kata lain, koneksi jaringan berjalan dengan baik. Lalu, apa arti jika hasil ping menunjukkan request timeout? Apabila hasil ping menunjukkan hasil request timeout, artinya perangkat tujuan tidak memberikan balasan. Biasanya, hal ini itu disebabkan oleh kesalahan konfigurasi VLAN, terang, IP address, gateway, atau adanya masalah koneksi jaringan. Lalu, lalu untuk menunjukkan hasil ping antar PC dalam VLAN yang sama, pertama-tama saya akan kemudian antar PC yang berada pada VLAN yang sama. Di sini saya menggunakan PC pada VLAN 10 yang ini IP-nya 10.2 ke IP tujuan yaitu ke PC ini 10.4. Sini tinggal klik PC-nya, lalu ke menu desktop, lalu ke command prompt. Di sini tinggal tulis ping 192.168.10 titik ke ping tujuan tadi, yaitu 4. Kita di sini hasil yang saya dapat yaitu replay from yaitu hal itu menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat dalam VLAN 10 berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian antar VLAN.
Saya akan menguji PC dari VLAN 10 ke PC VLAN 20. Nah, yang pertama saya klik PC dari VLAN 10, lalu klik menu desktop. Nah, lalu saya akan eh, mengetik IP dari VLAN 20. Ping 92.168.20.3. Nah, di sini menunjukkan hasil ping yaitu reply from, yang artinya router berhasil meneruskan paket data antar VLAN sehingga perangkat yang berbeda VLAN tetap dapat berkomunikasi. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh PC berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP server pada router. Selain itu, seluruh perangkat, baik yang berada pada VLAN yang sama maupun VLAN yang berbeda, dapat saling terhubung melalui interVLAN routing. Dengan demikian, konfigurasi router DHCP server dan interVLAN routing pada topologi ini telah berhasil dijalankan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.